Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apakah terdengar dengan jelas? Baik, kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tema tentang bagaimana kita memanfaatkan momen Ramadan ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena sudah 1 bulan kita berlatih, kita ditempa, kita sudah melakukan banyak kebaikan-kebaikan, amal ibadah. Nah, bagaimana agar apa yang sudah kita lakukan itu, amal ibadah itu tetap bisa berlanjut setelah Ramadan. Karena ibaratnya bulan latihan, ya kita akan lihat hasilnya nanti setelah Ramadan seperti apa. Nah, lalu berbicara tentang kepribadian, kita akan membahas dari perspektif psikologi Islam. Jadi kalau dalam psikologi Islam, kepribadian itu adalah pola berpikir, proses mental, pola perasaan atau emosi, dan pola perilaku yang khas atau unik pada diri seseorang. Jadi setiap kita punya kekhasan kepribadian masing-masing. Jadi yang akan membedakan satu orang dengan yang lainnya. Nah, bedanya adalah dalam Islam kita kepribadian itu didasari oleh kondisi jiwa seseorang. Jadi bagaimana jiwa itu akan mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, kemudian bagaimana seseorang emosinya seperti apa, lalu perilakunya apa yang dia pilih, apa yang dia lakukan. Nah, itu didasari oleh jiwanya. Nah, kemudian sebagai contoh teladan kita ya, siapa sih yang seharusnya sepatutnya kita contoh sebagai suri teladan kita adalah menjadi sosok pribadi yang lebih baik. Nah, misalnya jelas ya, kita panduannya tentunya adalah Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Qalam dikatakan bahwa Rasulullah sebagai teladan, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi kita nggak usah lagi repot-repot mencari sosok seperti apa sih kita di dunia ini harus menjadi seperti apa sih, karena sudah jelas ada contoh teladannya. Dan tidaklah Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, jadi fokusnya adalah bagaimana kita memperbaiki jiwa kita, mendidik jiwa kita agar tadi berpikirnya, kemudian emosinya, perilakunya memang sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, kemudian untuk mengembangkan karakter positif itu diperlukan upaya sarana bagaimana kita berusaha menyucikan jiwa kita dari apa? Dari keburukan dan kelemahan. Kemudian jika jiwa telah disucikan, maka ia seharusnya menjadi kekuatan pendorong di balik perilaku manusia. Jadi ketika jiwanya baik, kolbunya baik, hatinya baik, maka insya Allah yang lainnya akan baik, yang lainnya akan mengikuti. Karena di dalam jasad itu ada segumpal daging, jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Jadi bagaimana Islam memberikan penekanan yang utama pada bagaimana kita mendidik hati kita, kolbu kita, atau jiwa kita. Nah, kemudian tadi upaya-upaya kita mendidik jiwa itu ada beberapa sarana yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian diharapkan dengan kita terbiasa ya melatih jiwa kita, mendidik jiwa kita, itu akan menjadi kebiasaan yang akhirnya menjadi karakter yang baik, yang lama-kelamaan itu akan menjadi kepribadian kita. Jadi otomatis sudah menyatu dalam diri kita. Jadi apa-apa nilai-nilai ajaran Islam itu memang sudah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun pastinya manusia kan ada turun naiknya, kan ada prosesnya, seperti apa dia berusaha untuk semakin hari
menjadi individu yang lebih baik. Lalu terkait penyucian jiwa ini, manusia kita diberikan potensi ya. Akhirnya kita akan memilih, jiwa kita akan memilih apakah akan cenderung pada kebaikan atau keburukan. Karena ya manusianya orang pasti ya kadang-kadang dia salah, kadang-kadang dia terjatuh gitu atau salah pilih. Jadi itu terus manusia. Tinggal bagaimana dia tahu ketika dia melakukan kesalahan atau berbuat dosa, bagaimana dia memperbaiki kembali jiwanya hatinya. Dalam surat Asy-Syams dijelaskan bahwa demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi di sini ditekankan bahwa dikatakan beruntung atau sukses ya atau bahasanya bahwa ketika seseorang mensucikan jiwa, dikatakan sukses ketika dia bisa memilih hal-hal kebaikan yang cenderung pada hal-hal positif. Dan sebaliknya, dikatakan seseorang itu gagal ketika dia menolak bimbingan dari Allah dan membiarkan hawa nafsunya untuk merusak dirinya. Jadi dia memilih jalan-jalan keburukan, jalan-jalan yang hanya mengutamakan hawa nafsu. Jadi di sini adalah ya bagaimana penekanannya seseorang itu memilih pilihan dia. Kita diberikan pilihan mana yang akan kita pilih. Karena jiwa itu akan meninggikan atau merendahkan dirinya berdasarkan pilihan-pilihan yang sudah dia pilih. Nah, lalu bagaimana proses dalam penyucian jiwa? Intinya adalah bagaimana seseorang yang awalnya yang sangat penting adalah bagaimana dia berusaha untuk memurnikan keimanannya. Jadi fungsinya tauhid. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang tauhid ya, bagaimana dalam diri, dalam keluarga, di masyarakat seperti apa prosesnya. Karena itulah dasar agar hal-hal selanjutnya seperti ibadah atau akhlak itu akan mengikuti kalau ketika tauhidnya sudah benar. Karena inilah kunci dari kesuksesan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ketika orang itu hanya menyembah Allah, hanya bisa membedakan sembahan mana yang harus dipilih dan mengabaikan mana yang tidak seharusnya. Nah, lalu setelah tauhid, langkah berikutnya adalah bagaimana seorang itu mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan wajib dan sunnah. Jadi biasakan melakukan amalan-amalan wajib, kemudian juga ibadah sunnah ya. Juga di Ramadan ini kita juga sudah dilatih ya untuk hari-hari terbiasa bersungguh-sungguh untuk meningkatkan amal ibadah kita. Nah, kemudian juga bagaimana seseorang itu menjauhkan diri dari larangan Allah. Yang semuanya ini akan tercapai ketika seseorang itu terus-menerus mencari ilmu, terus-menerus berupaya menguatkan keyakinan dia, membersihkan tauhid dia, menguatkan tauhid dia. Karena Allah mewajibkan ibadah agar manusia semakin dekat dengannya dan menjadi individu yang lebih baik. Dan juga ibadah itu juga akan berdampak pada penyucian jiwa. Dalam surat Al-A'la dikatakan bahwa sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Nah, di slide berikutnya kita akan bahas beberapa ibadah ya, karena kalau tauhid kemarin sudah dibahas dan itu juga panjang bahasannya. Di sini juga saya juga akan membahas sama dua hal, yaitu sholat dan puasa, karena momen Ramadan juga dan terbatasnya juga waktu, jadi tidak semua poin dimasukkan. Nah, yang pertama tentang sholat. Jadi bagaimana kita menghayati ya sholat itu dampaknya bagi kehidupan kita sendiri, apakah sudah berdampak, apakah kita sudah merasakan efeknya, manfaatnya sebagai solusi dari hidup kita, apakah setelah sholat kita merasakan perubahan, ataukah justru ya sama aja nggak ada perubahan. Itu yang perlu kita coba refleksikan, coba evaluasi diri, kita evaluasi ibadah kita selama ini, apakah sudah ada efeknya buat kehidupan kita. Karena sholat itu adalah sebagai yang pertama sumber kekuatan bagi orang beriman. Jadi ketika kita kembali dalam rutinitas harian kita kembali kepada Allah ya, satu-satunya sumber kekuatan bagi manusia. Jadi pasti dalam aktivitas sehari-hari kita ya, banyak masalah misalnya, atau misalnya kita butuh untuk sejenak ada jeda untuk istirahat misalnya. Nah,
ketika 5 hari sekali sholat wajib kita sehari kembali kepada Allah, maka kita kembali kepada yang sumber kekuatan kita, Allah yang mengendalikan hidup kita, Allah yang menguasai hati kita. Jadi kita menjadikan sholat sebagai sumber kekuatan kita. Kemudian juga sholat itu juga bisa menyucikan jiwa kita dari berbagai penyakit jiwa, seperti putus asa, kemudian ya kamu juga masa takut. Dalam surat Al-Baqarah ya pastinya dijelaskan yang pertama bahwa mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi bagaimana Allah memerintahkan kita untuk meminta tolong kepadanya dengan ya pertama sabar, kemudian dengan sholat. Jadi bagaimana ya kalau kita mempelajari ya sirah-sirah sahabat Rasulullah bahwa mereka ketika ada masalah, ketika butuh petunjuk ya mereka sholat. Kemudian juga dalam ayat 153 dijelaskan bahwa dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang yang sabar. Jadi ya beriringan ya. Jadi refleksinya adalah bagaimana kita sehari-hari selama ini apakah kalau kita hanya sekedar rutinitas, sekedar mengukur kewajiban, apakah kita menjadikan itu adalah sarana alat upaya kita untuk semakin dekat dengan Allah, upaya kita untuk makin menguatkan jiwa kita, makin menunjukkan jiwa kita. Ini juga momen yang membahagiakan dan kesempatan bagi jiwa kita untuk istirahat dari perjalanan dunia. Jadi harinya kita, rutinitas kita. Kemudian juga waktu bagi jiwa dan pikiran untuk fokus pada hal yang paling penting. Jadi kita di dunia ini hanya sementara, mungkin rutinitas kita sehari-hari sibuk di dunia, maksudnya mengejar hal duniawi gitu ya. Kita diingatkan gitu untuk secara berkala, ya ingat lagi bahwa tujuan kamu diciptakan di dunia adalah untuk beribadah. Juga memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan Rasulullah bersabda bahwa wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Jadi salat itu adalah sebagai momen untuk seorang muslim itu istirahat. Jika dilakukan dengan cara dan waktu yang sesuai, maka akan berdampak besar bagi karakter dan perilaku dan membebaskan dari penyakit kejiwaan. Jadi penyakit kejiwaan tadi yang merasa lemah misalnya, suka mengeluh misalnya, hal lainnya yang itu bisa dihilangkan ketika seseorang sholatnya benar. Karena sungguh manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila ditimpa kesusahan dia berkesah dan apabila mendapat kebaikan dia menjadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi orang yang sholatnya benar, insya Allah dia akan suka mengeluh. Atau dia bisa mengelola emosi dia, masalah-masalah dia. Karena ada sumber kekuatan yang dia menggantungkan kepada sumber kekuatan itu yaitu Allah. Yang kedua adalah puasa ya. Ibadah kedua yang penting dalam penyucian jiwa seseorang. Puasa adalah kesempatan untuk memohon ampunan dari dosa-dosa agar hati kembali bersih. Ketika seseorang berharap pahala, kemudian juga berharap dosa-dosanya diampuni, maka ya akan ada harapan bahwa ya semoga dengan Ramadan ini Allah ampuni dosa saya, Allah kabulkan doa-doa saya, Allah terima amal ibadah saya, sehingga seseorang itu menjalankan amal ibadah di bulan Ramadan ini dengan senang, tanpa merasa beban, menahan puasa, menahan haus seharian, lapar seharian. Dia yakin bahwa puasanya itu Allah yang akan bisa menghapus dosa-dosa dia. Karena barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya telah lalu akan diampuni. Lalu yang berikutnya adalah merasakan bahwa puasa adalah amalan yang sangat dicintai dan spesial, istimewa bagi Allah. Karena kenapa? Karena pahalanya hanya dari Allah yang membalas. Mengingatkan diri kepada Allah dan memberikan jiwa yang spesial seiring dengan semakin dekatnya ya. Jadi dia merasa ya, khususnya balasan pahalanya, maka dia akan berusaha untuk menjaga kualitas puasa saya, hanya sekedar makan lapar dan haus, tapi juga berusaha untuk tadi ya mengendalikan pikirannya, atau buruk sangka mungkin, atau hal-hal bisikan-bisikan dari jiwa dia yang tidak baik. Dia berusaha mengendalikan itu mendidik jiwa dia agar tidak satupun celah-celah yang bisa merusak kualitas puasa dia.
Karena setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang bisa adalah 700 kali lipat. Kalau beriman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa itu adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan sholat dan makanan karenaku. Dan bagi orang puasa, ada dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah. Jadi, ya, itu ya. Bagaimana Allah sangat mengistimewakan ibadah puasa ini. Nah, yang ketiga, puasa menguatkan kesabaran dan kegigihan. Karena ya, ini juga sabar dan gigih atau tekun ini adalah kualitas penting yang harus ada pada jiwa orang yang sehat atau yang sudah disucikan. Jadi bagaimana dia sabar, dia yang berupaya untuk mengarahkan jiwa dia agar tidak gampang mengeluh misalnya atau berusaha terus ketika salah gagal dia mencoba terus. Yang pertama sabar, bagaimana dia berusaha sabar di dalam mengarahkan diri dia untuk beribadah. Kemudian juga bagaimana dia menahan diri dari apa yang dilarang Allah dan sabar dalam ketika menghadapi kesulitan. Nah, kalau kita perhatikan ya, jadi ya bagaimana aspek-aspek atau nilai-nilai karakter positif dalam puasa ini, ya kalau kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari, jadi kan ketika seseorang sudah terbiasa ya menahan nafsu dia insya Allah kendali diri dia akan lebih baik, ya. Kontrol diri dia akan lebih baik, kendali emosi dia juga akan lebih baik. Bagaimana kita merefleksikan, berusaha agar apa-apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini juga berdampak pada perubahan karakter kita yang semakin baik. Kemudian ketika dari teknologi manusia, satu wadah hanya dapat diisi jika ia kosong dari segala sesuatu. Jika hati dipenuhi kesibukan dengan hidup dan ilmu yang tidak bermanfaat, maka tidak akan tersisa baginya kesibukan terhadap Allah. Jika hati dan telinga sering digunakan untuk mendengarkan Allah, ia tidak akan terbiasa mendengarkan dan memahami perkataannya. Jika hati terbiasa mengingat selain Allah, maka ia tidak akan terbiasa mengingatnya. Begitu juga dengan lisan. Jadi kesimpulannya adalah ya bagaimana kita berusaha ya memperhatikan kondisi kedua kita. Mungkin kita juga bisa minta saran gitu ya atau feedback dari orang-orang di sekitar kita, hal-hal apa sih yang perlu diperbaiki dari dalam diri kita, atau kita sendiri pun sudah merasakan sepertinya saya perlu mengembangkan kepribadian saya di bagian mana. Biasanya kalau tipsnya ya yang bisa kita lakukan adalah coba bikin aspek-aspek lainnya, biasanya membagi per aspek. Jadi misalnya secara fisik apa yang ingin saya kembangkan dari dalam diri saya, kemudian secara spiritual atau secara ruhiyah apa yang ingin saya latih dalam diri saya, kemudian secara emosi hal apa yang mau dikembangkan, kemudian berpikir cara mengembangkan gimana, jangan baca buku, kemudian berceramah atau seminar di mana-mana. Kemudian secara fisik tadi kita rutin untuk misalnya berolahraga, menjaga makanan, kemudian juga secara ruhiyah apa nih kita kan Ramadan ini sudah terbiasa insya Allah. Nah, bagaimana kita melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbentuk ini setelah Ramadan. Jadi jangan sampai nanti setelah Ramadan pas Idul Fitri udah buyar semuanya. Jadi seperti balik lagi seperti dulu. Seakan-akan kemarin itu kayak di penjara ya. Jadi ya akhirnya setelah Ramadan kayak terlepas diri dari apa-apa yang sudah biasa dia lakukan. Itu. Kemudian tulis hari ini siapakah yang meriwayatkan hadis tersebut itu di dalam jasad itu ada sekumpulan ini, jika ia baik maka baik pula seluruh jasad, jika ia rusak maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah demikian saja untuk hari ini. Di penghujung Ramadan ini semoga kita bisa memanfaatkan hari-hari yang tersisa dengan sebaik-baiknya dan semoga kita adalah bagian dari orang yang menjadi amin. Teman-teman saya untuk Indonesia dan Inggris dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.